Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Sehat-sehat ya. Tetap jaga prokesnya dimanapun Anda berada. Teman Bisik Mamu, ketemu lagi sama saya, Sheila Donna dalam podcast Bisik Mamu. Bicara seks sama kamu. Teman Bisik Mamu, kalau kita bisa lihat dari podcast-podcast yang lama, yang sebelumnya, itu kan kita memberikan edukasi sekali sama teman Bisik Mamu. Sama dong, saat ini juga saya ingin memberikan edukasi yang banyak kepada teman Bisik Mamu. Tapi bukan berarti memberikan satu yang jelek ya, atau mungkin yang bermasalah, tidak. Tapi kita menjaga solidaritas sesama umat beragama. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang baik sekali mau hadir datang ke podcast saya, yaitu Bapak Jonro Imunte. Pak Jonro Imunte, apa kabar Pak Jonro? Baik Bu Donna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, salam sehat. Teman Bisik Mamu, saya mau perkenalkan dulu bahwasannya Pak Jonro ini siapa sih gitu kan? Pasti tanya-tanya dong, siapa sih Pak Jonro ini? Nah, saya kenalin ya, Pak Jonro ini adalah seorang pemret majalah Kristiani Narwastu. Lalu dia juga lulusan Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta. Lalu dia juga penerima award atau penghargaan sebagai jurnalis muda motivator 2009, pilihan Majelis Pers Indonesia. Wow, keren. Lalu dia juga salah satu pembina Perwamkib atau Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia. Dan beliau juga salah satu penasehat Forjuba atau Forum Jurnalis Batak. Lalu juga seorang penggagas pemberian award kepada tokoh-tokoh Kristiani yang inspiratif, nasionalis, dan mampu memotivasi. Wow, keren sekali teman Bisik Mamu. Jadi Pak, apa nih kegiatannya sebagai pemret ini Pak di majalah Narwastu ini? Ya. Jadi media Kristiani majalah Narwastu ini tetap berfungsi seperti media pada umumnya. Bagaimana kita memberikan informasi, ya, hiburan, pendidikan, juga sebagai pengontrol sosial di tengah masyarakat dan publik. Dan intinya media itu bagaimana kita mengedukasi, mencerahkan dan memberikan informasi yang positif, baik membuat pencerahan kepada masyarakat dan kita menghindari supaya jangan muncul berita hoax. Ini berita hoax ini salah satu musuh di tengah masyarakat kita saat ini. Dengan maraknya sekarang ini media sosial, apakah itu Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter segala macam ini. Ini banyak sekali berita hoax. Bagaimana sekarang media yang sifatnya ini lebih formal, ini mengedukasi, memberikan pencerahan, memberikan berita-berita positif kepada publik atau masyarakat. Begitu, Mbak. Tapi kan cetak itu udah sulit. Pelanggannya udah sulit. Banyak kan mereka kan menggunakan digital. Bagaimana itu cara menghadapinya? Jadi betul. Tapi saat ini dari hasil survei kami tetap ada juga yang penikmat atau katakanlah yang masih getol dengan media cetak ya. Katakanlah orang-orang yang sudah berumur. Ya. Tapi kami juga punya online. Gitu. Online punya. Jadi artinya orang yang suka menikmati berita di media cetak juga tetap kita akomodir, juga yang online tetap kita ini. Jadi memang kita harus bijak lah dengan situasi saat ini. Apalagi saat ini kan seperti banyak pakar komunikasi mengatakan sekarang era digital. Ya, pada saatnya katanya ya, diprediksi media cetak akan rontok. Ya memang kalau kita lihat saat ini ada sejumlah media cetak yang cukup terkenal, bahkan sekaliber Suara Pembaruan, Sinar Harapan tidak terbit lagi. Tapi kita ya syukur ya kepada Tuhan ya, kita masih tetap terbit. Ya, bagaimana kita menerbitkan memang kita harus punya strategi. Punya tim SDM yang kita anggap mumpuni begitu. Ya. Benar sih memang, biar bagaimanapun setiap majalah mau baik cetak maupun online itu tetap harus SDM nomor 1 ya Pak. Betul. Ya, harus seperti itu. Teman Bisik Mamu, lalu nih Pak, kalau kita ngeliat kan sekarang lagi suasana Natal tahun 2021 nih. Bentar lagi Natal. Ini kan sekarang tanggal 16 nih, bentar lagi tanggal 25. Apa yang dilakukan dari majalah Narwastu ini Pak? Ya. Memberikan apa?
Jadi majalah Narwastu ini edisi khusus Desember 2021 dan Januari 2022 sudah kita terbitkan ya, sudah beredar di tengah publik, khususnya di kalangan komunitas Kristiani. Nah, ini menampilkan 21 tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Ini tokoh-tokoh yang kita anggap Pancasilais, itu yang pertama. Tokoh-tokoh ini harus yang peduli pada kerukunan di tengah bangsa, perdamaian, kesejahteraan, juga harus inspiratif, kemudian mampu memotivasi publik. Artinya dia harus bisa menjadi inspiratif di tengah sesama tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya, apa golongan atau ras. Jadi ini tokoh-tokoh yang kita anggap punya pengaruh di tengah banyak orang. Itu berbagai macam latar belakang, ada politisi, pengacara, guru, bahkan wartawan, kemudian aktivis LSM, kemudian profesional, termasuk tokoh pemuda. Tokoh pemuda. Siapa tokoh pemuda yang menurut Pak Jondro ini yang benar-benar memberikan motivasi dan menginspirasi itu siapa? Jadi karena ini ditanya ya, ini salah satu tokoh yang kami angkat, salah satu tokoh pemuda saat ini, itu namanya Raden Andreas. Ini sekarang Ketua Umum Nandi Wardana. Saya pernah bertemu dengan beliau karena dia Ketua Umum KNPI saat ini ya. Beliau Ketua Umum KNPI hasil Kongres Lombok ya. Ini kita anggap tokoh yang kita anggap tokoh lintas agama, tokoh lintas suku. Saya lihat ini tokoh yang inspiratif. Kami sudah lama mengikuti kiprahnya, baik melalui media cetak maupun mengikuti langsung. Artinya dia masih sangat muda tapi bisa kami anggap sosok yang inspiratif. Ini calon pemimpin masa depan. Ya, tokoh-tokoh seperti ini mesti kita angkat karena salah satu fungsi media itu kan bagaimana mengangkat tokoh-tokoh muda supaya muncul di tengah publik. Ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, mampu memotivasi. Tokoh-tokoh yang kita harapkan ke depan bisa memberikan pengaruh, energi yang positif, menularkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif pada banyak orang. Iya. Kalau melihat hal yang inspiratifnya, menurut Pak Jondro ini apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh seorang Andreas Nandi Wardana ini? Saya kira bagaimana dia menghimpun tokoh-tokoh pemuda yang berada di bawah naungan KNPI ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun terjadi di negara kita ini. Saya lihat dia kepeduliannya terhadap sesama ya, bagaimana mendukung upaya vaksin. Vaksin ini yang kita butuhkan saat ini. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi ini, vaksin ini. Jadi kalau masih ada orang muda, biasanya orang muda itu kan cenderung instan. Tapi ini dari sisi umur saya lihat masih kepala 3 ya, tapi udah mau memberikan hati untuk banyak orang. Kemudian masih mau mengumpulkan banyak orang untuk berbuat sesuatu yang positif. Ini saya kira termasuk langka. Karena anak-anak muda sekarang satu ya, sifatnya itu yang kami perhatikan selama ini pragmatis, instan, maunya cepat berhasil. Tapi saya lihat ini anak muda yang cukup mau berkeringat ya. Anak muda sekarang ini maunya instan, tidak mau berkeringat, Mbak Dona. Gitu ya, Mbak. Ya. Biasanya kan anak muda pada senang olahraga, dia berkeringat juga dong. Betul, tapi saat ini dengan era digital ya, kita lihat sekarang ini orang cenderung katakanlah suka ngumpul atau nongkrong di mall. Kemudian katakanlah membuat kelompok khusus untuk katakanlah main game segala macam. Tapi ini Mas Raden Andreas ini saya lihat cukup mau berjuang ya, mau menyisingkan lengan baju untuk berbuat khususnya untuk KNPI dan pemuda-pemuda Indonesia. Ini kan PNPI ini kan ormas-ormas di dalamnya itu kan dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Ini saya kira patut kita apresiasi. Artinya hal yang tidak terangkat selama ini harus kita angkat. Ya, ini juga kita harus sadar ini fakta-fakta. Artinya di tengah masa pandemi COVID-19 ini masih ada orang-orang muda Indonesia yang mau berbuat. Jadi selain pemerintah berbuat bersama TNI Polri, masih ada anak-anak muda yang mau berlelah, mau berkeringat untuk mendukung pemerintah, terutama untuk bagaimana menularkan semangat untuk menghadapi pandemi COVID-19, termasuk mendukung melakukan vaksin secara massal di tengah masyarakat. Karena saya ikuti perjalanannya di Jawa Barat cukup masif ya. Itu organisasi yang punya itu Bapera ya. Kemudian beliau dari Bapera masuk ke KNPI. Saya kira cukup perlu harus kita apresiasi. Itu kan untuk generasi milenial. Tapi untuk generasi yang sudah di atasnya milenial ini,
Siapa? Ada nggak tokohnya? Mungkin ini tokoh-tokoh yang berumur 50 tahun ke atas ya. Iya. Ya, ada juga yang berlatar belakang pengacara, ada belakang dokter gitu ya. Jadi misalnya seperti dokter, ada salah satu dokter yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Jabodetabek misalnya, Dokter Waldensius Girsang. Ini masih dari mana ini? Rumah sakit mana? Kalau nggak salah rumah sakit Center ya, yang Jakarta, rumah sakit yang di Menteng dulu pas saya namanya. Nah, ini masih saudaranya Juniper Girsang. Ini saya kira sosok yang bagaimana mereka ini dokter-dokter ini masih berbuat untuk sesama lah. Ya, dokter pun harus kita apresiasi. Kemudian guru-guru, ya, kemudian kaum profesional. Keren. Seperti itu teman Sigmamu ya. Karena kita memberikan edukasi pada siapapun ya, harus kita juga cari yang siapa sih yang bisa menginspirasi diri kita. Walaupun di sini saya mohon maaf ini saya beragama Muslim, tapi saya dapat tamu yang luar biasa dari agama yang berbeda dengan saya. Inilah membangun solidaritas yang baik teman Sigmamu. Teman Sigmamu juga ya dimanapun Anda berada, tetap jaga yang namanya solidaritas sama siapapun. Tidak melihat perbedaan apapun dan semua harus dijaga dengan baik dan membangun kerukunan seperti itu ya Pak Jondro ya. Betul. Pak Jondro kalau ngomongin masalah kerukunan di umat Kristiani sendiri bagaimana? Ya, kerukunan di umat Kristiani harus terus diperjuangkan ya. Artinya begini, ya katakanlah misalnya gitu, umat Kristiani kalau menghadapi masalah langsung bereaksi misalnya begitu. Tapi mestinya kalau umat lain juga mengalami masalah, umat Kristiani juga harus menganggap ini saudara saya. Boleh beda agama, tapi kita juga harus peduli. Jadi artinya adalah sebuah fakta bahwa Indonesia ini sebuah negara yang majemuk dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu fakta. Dan kita percaya ini adalah anugerah Tuhan Indonesia. Dan kita juga bersyukur ya, ideologi Pancasila bisa mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan ini. Nah, kalau tadi bicara kerukunan, ini yang harus terus kita upayakan. Bagaimana mengupayakan kerukunan itu? Saya kira satu, kita menganggap yang lain dengan kita itu saudara kita. Misalnya, kalau umpamanya saudara kita merayakan hari besarnya, misalnya saudara kami umat Muslim, misalnya seperti saya dengan tetangga saya, ya, saya datang ke rumahnya, Mbak. Walaupun misalnya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, walaupun jaga jarak, kita sampaikan selamat Hari Idul Fitri. Demikian juga yang ketika kami merayakan Natal, ya, mereka juga menyampaikan hal yang sama. Ini indah sekali. Nah, jadi yang kita prihatin, jangan sampai ada merusak kerukunan ini. Ketika misalnya ada muncul intoleransi, kemudian ujaran-ujaran kebencian, bully di media sosial, ini yang kita khawatirkan. Jadi media sosial pun harus kita benar-benar manfaatkan untuk menyuarakan suara kerukunan, perdamaian, dan suara anak bangsa bahwa Indonesia ini adalah negara yang menjalin mengupayakan persaudaraan, karena itu salah satu tujuan kita. Ya. Bagaimana itu cara menghilangkan intoleransi dari antara umat beragama Kristiani sendiri? Ya, saya kira ini juga terus ya menjadi tugas dari para pendeta, para pemimpin gereja, penatua, cintua. Ini yang harus terus digelorakan supaya umat juga tetap, apalagi ini menjelang Natal, Mbak ya. Nah, di masa Natal ini juga misalnya ada ibadah di tempat-tempat katakanlah mayoritas non Kristiani, ya kita juga tetap menjaga suasana, parkir bagaimana, suara-suara musik juga bagaimana. Ya kita juga harus melihat sekeliling juga lah. Saling menghormati. Jadi disinilah indahnya Indonesia, saling menghormati. Dan saya bangga ya melihat Indonesia ini, khususnya di daerah Kota Bekasi ini, Mbak. Misalnya ada umat Kristiani yang merayakan ibadah atau Natal, ada saudara-saudara kita Muslim datang menjaga keamanan. Aduh, indah sekali. Ini artinya mereka merasa ini saudara kami. Berbeda agama boleh, tapi saudara itu jangan dihilangkan. Ya. Karena menjaga keamanan, kenyamanan itu memang harus bersama seperti Betul. Itu ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya teman Sigmamu mementingkan diri sendiri, jangan, karena kita di sini bersaudara semuanya seperti itu ya. Lalu Pak Condro, untuk kedepannya seperti apa ini Pak rencana untuk Narwastu ini? Ya,
rencana ke depannya, ini majalah Kristiani Narwastu boleh ini tahu nggak sih Bu, majalah itu seperti apa sih? Biar teman seperti bisik mau mungkin pengen tahu ini, juga. ini edisi khusus. Ini edisi yang oke, edisi 21 khusus. tokoh Kristiani 2021 21 ya. tokoh Kristiani Pilihan Narwastu. Mungkin teman bisik mau bisa cari bagian umat Kristiani, boleh tahu, siapa tahu memberikan inspirasi, memberikan edukasi dan juga memotivasi teman bisik mau yang agamanya Kristiani ya. Apa rencana ke depan? Jadi rencana kita ke depan, Mbak, ini kan kita mau memasuki Natal dan Tahun Baru. Biarlah Natal ini bagi umat Kristiani menjadi kesempatan untuk berefleksi. Di tengah bangsa kita ini, kita kan masih menghadapi pandemi COVID-19. Ya, PPKM memang sudah makin menurun. Penularan COVID sudah semakin melandai. Ya, kita bangga ya dan bersyukur pemerintah masih begitu kuat untuk menahan laju serangan gempuran-gempuran COVID ini dengan vaksinasi yang didukung TNI, Polri dan pemerintah. Tapi ke depan kita juga semua umat ya, termasuk umat Kristiani, katakanlah kalau umpamanya beribadah ya kita juga ikuti dengan taati dengan peraturan pemerintah itu. Misalnya kalau ibadah pakailah tetap masker gitu. Kan ada sekarang peraturan, Mbak. Misalnya kalau di tempat ibadah 50%. Ya. Kemudian yang orang tua ada aturannya juga ya, ada Pak, aturannya. Oh gitu, jadi ada waktunya juga. Ya. Jadi misalnya kalau di tempat ibadah Mbak nggak bisa lagi full. Oh gitu. Jadi separuh tempat ibadah supaya nanti seperti aturan yang selama ini berlaku tidak boleh berkerumun, tidak boleh terlalu berdekatan. Jadi ibadah pun kita pakai masker walaupun ya new normal ya. Tapi ya mau tidak mau untuk kesehatan harus kita ikuti. Ini kan krisis kesehatan yang kita hadapi sekarang ini. Apalagi sekarang lagi ada virus tambahan baru Omikron ya. Itu mengerikan sekali kalau memang sampai ada yang kena bisa nyebarnya. Aduh, kita nggak tahu deh itu. Lalu? Jadi intinya harapannya apa nih? Harapan kita ke depan semua umat termasuk umat Kristiani berdoa untuk bangsa ini supaya segera makin berlalu COVID-19 ini. Karena semua kena imbasnya, Mbak. Berdampak. Banyak usaha yang terdampak rontok, ya. Karyawan-karyawan juga banyak yang kena PHK, aktivitas anak-anak sekolah juga sangat terganggu, tidak bisa tatap muka dengan teman-temannya, mahasiswa juga tidak bisa seperti yang dulu lagi. Tapi intinya gini, kita juga harus ambil hikmah, ya kita juga dituntut supaya bersabar, supaya makin dekat kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya bagi semua umat beragama kita dituntut supaya kita jalanlah kebersamaan. Misalnya seperti di daerah kami, Mbak, di Harapan Indah Kota Bekasi, ada di RT kami itu umat Kristen yang terpapar COVID-19. Yang membuat kita itu terenyuhnya, umat Muslim pun ikut membantu memberikan makanan di sana. Itu Natal 2020 yang lalu. 2020 ya, baru-baru berarti ya. Menaruh makanan di pagarnya. Aduh, indah sekali kebersamaan ini. Artinya apa yang kita petik di sini? Ternyata Indonesia ini di saat ada pandemi COVID-19 ini solidaritas, kebersamaan, kemudian cinta kasih itu masih muncul. Ya. Dan itu harus sih teman bisik mamu, cinta kasih kalau kita udah nggak punya, waduh, lebih baik kita die. Seperti itu mungkin ya, Pak. Ya. Oke, Pak Chandro, kita pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih sudah datang ke sini memberikan edukasi, inspirasi. Satu lagi deh saya inginkan pesan buat semua umat Kristiani di jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 apa? Ya. Jadi intinya kita berada sekarang di penghujung tahun 2021. Ya, tetap kita sampaikan kepada semua masyarakat tetap perhatian protokol kesehatan. Ya, ini harus kita ulang-ulang terus. Jangan dipikir kalau kita sudah mendapat vaksin sudah lepas dari pandemi ini. Kita tidak bisa prediksi kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita juga tidak tahu kapan ini menjadi endemi. Nah, karena itu semua umat beragama tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini ibadah boleh, tapi protokol kesehatan yang paling utama. Kita menjaga kesehatan kita juga menjaga lingkungan kita. Jadi ibadah juga katakanlah ya harus pakai masker, rajin pakai hand sanitizer, di gereja juga pakai disinfektan. Itu yang pertama, jadi protokol kesehatan. Kita ikuti juga peraturan dari pemerintah.
yang dilarang untuk mudik seperti itu. Ya, untuk mudik ini juga harus bersabar lah ya. Memang ini hak asasi semua orang. Mudik ini kan sebenarnya kembali ke kampung halaman sebagai ekspresi cinta kepada keluarga orang tua. Tapi kalau umpamanya pemerintah bilang ya ditahan dulu, bersabar dulu lah. Ya kita juga perlu bersabar dulu lah. Ya saat ini kan bisa melalui video call, kemudian melalui telepon, WA, media sosial. Ya mungkin untuk sekarang ini kita bersabar dulu. Nah, kemudian ya kita percaya ya sebagai orang yang punya Tuhan, kita banyak berdoa kepada Tuhan ya supaya diberikan kepada kita iman yang kuat. Ya karena kalau kita pikir-pikir 2 tahun ini semua dibatasi protokol kesehatan, ya semua ekonomi terganggu, terdampak, banyak yang kena PHK. Ya bahkan seperti di Bekasi Mbak ya, saya baca di sebuah berita koran, angka perceraian meningkat tinggi loh karena pandemi COVID ini. Ya. Mungkin suaminya kena PHK, maaf ini istrinya mungkin rewel, bawel, ya tidak tahan dengan kondisi saat ini cerai. Ini prihatin kita. Jadi intinya bagaimana kita bisa melewati sepanjang tahun 2020 sampai 2021, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bersama keluarga, itu kita akui sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya kita memasuki tahun baru 2022, kita semua sehat. Ya, kita semua ekonomi makin baik supaya masyarakat juga sejahtera. Ya termasuk kita juga berdoa Bisik Mamu ini semakin terus menyuarakan suara kerukunan untuk Indonesia. Ya, dan saya berharap juga bukan hanya tokoh-tokoh Jawa Barat atau tokoh Bekasi ya, mudah-mudahan ini tokoh-tokoh penting di Republik ini ya kita berdoa seperti misalnya Pak Luhut Panjaitan, mudah-mudahan bisa nanti mampir sini. Jadi bukan hanya di Deddy Corbuzier saja. Karena saya lihat Bisik Mamu ini bagaimana mengedukasi, menyuarakan suara kerukunan. Saya lihat ya luar biasa. Ya, Mbak Sheila Dona ini saya lihat luar biasa juga bagaimana. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya jadi terharu loh teman Bisik Mamu. Aduh, langsung ngomongnya di depan saya soalnya. Oke, Pak Jondro, terima kasih loh atas kedatangannya. Terima kasih sudah memberikan edukasi, menginspirasi, dan memberikan motivasi juga buat semuanya. Mungkin ya khususnya buat yang beragama umat Kristiani ya. Mudah-mudahan kita tetap jaga solidaritas dimanapun kita berada. Lalu semoga damai selalu ada bersama umat-umat Kristiani dan agama-agama yang lainnya. Teman Bisik Mamu, saya ucapkan terima kasih atas sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua.